Ada nggak janda? Ya maksudnya kalau ada janda buat Pak Bupati. Yang muda. Biar anaknya cantik dan pinter itu kalau nasibnya bagus. Nanti anaknya ya jelek ya bodoh. Nanti anaknya ya jelek ya bodoh. Ya perbaiki keturunan ya. Ya udah ya saya udah kawin sama orang Indramayu aja. Setuju nggak? Ayo saya embara cari calon istri gubernur. Wong Indramayu. Tepuk tangan dok. Walah. Ora bae ya. Ora. Hah? Ya wes. Ngartina ya bae wis unggul. Ya pokoknya gini. Ini tadi saya perhatiin tari. Tari Indramayu tuh indah tari topengnya. Tapi jangan hanya indah di panggung. Seluruh keindahan penari harus masuk dalam seluruh keindahan pembangunan di Indramayu. Setuju enggak? Setuju enggak? Kapal lautnya harus indah. Kapalnya indah, di kapal dikasih lukisan. Bener enggak? Bendera kapalnya indah. Pelautnya indah. Nakoda kapalnya indah. ABK-nya indah. Rumahnya indah, tertata, rapi. Kampung-kampung nelayan tertata. Pantainya indah, bersih. Nanti disiapin, nanti landasan pesawatnya 2 kilometer. Kalau ada apa-apa nanti pesawat gubernur turun. Jemput warga yang sakit. Lihat takut ada ngontrol sampah dalam setiap waktu. Karena target saya Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah. Tidak boleh ada sampah di sungai. Tidak boleh ada sampah di laut. Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan serta bertentangan dengan prinsip kebudayaan. Setuju enggak? Sawah-sawahnya ditata dengan baik. Nanti saya bikin alokasi jalan menuju sawah, jalan menuju laut. Nanti dikasih garis kanan kirinya. Jembatan-jembatannya dibikin melengkung. Maka saya kasih contoh di Lembur Pakuan. Itu prototipe desa-desa di Indramayu ke depan. Ya harus seperti itu. Benar gak? Indah. Kantor puskesmasnya indah, kantor rumah sakitnya indah, kantor desanya indah, kantor kecamatannya indah, kantor kabupatennya indah. Hamparan Indramayu ini adalah hamparan keindahan, laksana surga yang diturunkan ke tanah ini. Itu cita-cita saya. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut, di sungai saya ambilin sampah-sampahnya. Nanti Pak Bupati di tiap kecamatan bikin pengelolaan sampah. Pembakaran sampah dirubah jadi minyak, dirubah jadi bahan bakar. Ini yang nggak akan jauh. Kita sudah mulai minggu depan, itu saya kemarin malam saya ketemu sama Bupati Banyumas. Mas, udahlah mantan Bupati, aku nggak mau lama, nggak mau cerita. Bikin contoh. Tuh ambil, saya bilang Sari Mukti, minggu depan Anda operasi, kita kasih contoh, habis ini kita operasikan di seluruh Jawa Barat. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Betul nggak? Harus begitu, pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan, gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Bener nggak? Betul nggak? Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Indramayu tawuran masih ada ya?
Pokoknya Pak Bupati 3 bulan saya kasih waktu, nggak boleh ada tawuran, ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tegas. Betul nggak? Bener nggak? Biar apa? Nanti wong Indramayu terkenal kemana-mana, daerahnya subur makmur. Betul nggak? Tata tentrem kerto raharjo, ya kan? Ini yang kita inginkan, pemimpinnya harus tegas. Nggak bisa lagi pemimpin penuh rasa takut. Karena apa? Nggak boleh ada rasa takut. Kenapa? Dia adalah representasi dari jutaan rakyat Indramayu. Saya yakin Pak Luki itu pemberani. Kalau nggak berani nggak akan mundur jadi wakil bupati dulu. Nggak ada yang berani mundur. Habis itu gara-gara mundur jadi wakil bupati, ya jadi bupati. Jadi wakil bupati sekarang kalau pengen jadi bupati, mundur dulu. Jangan, ini kompak rukun. Bener nggak? Ya udah, ini yang perlu dilakukan. Kenapa? Pemimpin tuh manusia pilihan, dipilih dari jutaan rakyat. Kalau pemimpinnya penakut, bagaimana rakyatnya? Kalau pemimpinnya pelit, gimana rakyatnya? Benar nggak? Maka kastanya harus lebih tinggi. Untuk itu saya ngajak, saya nggak lagi bicara partai aja apa, bagi saya nggak penting. Yang terpenting adalah partai yang memperhatikan kepentingan rakyat. Gimana supaya wong Indramayu nggak kemiskinannya meningkat? Gimana caranya? Anaknya pada sekolah. Sekolahnya ya disiapin. SD-nya harus bagus-bagus. Tiap kelasnya harus ada toiletnya. SMP-nya ya harus bagus-bagus. Nanti bangunan terbagus itu adalah SD, SMP, dan SMA. Bangunan terbaik itu adalah sekolah. Gak boleh asal bangun, gak boleh asal bikin. Guru-gurunya harus hebat-hebat. Nanti dipaksa orang-orang untuk sekolah. Tamat SMA. Yang muda-muda jangan kawin aja. Sama orang Indramayu, orang Subang sama. Musim panen pada kawin. Musim paceklik pada cerai. Hajatan harus rame-rame. Ada gantangan. Kondangan dikasih rokok dulu. Nanti kondangannya 200.000. Nggak datang disusul ke rumah. Lah saya tahu kebudayaannya. Ditagih, tahu saya. Saya kan sering kondangan ke Pangsor, ke situ ke Haur Gelis. Tahu saya, kebiasaan. Saya sering kondangan kalau lewat ada yang hajatan, kondangan. Saya sambil ngasihin, nggak usah dipikirin. Nanti saya kawin balikin, nggak usah. Orang saya nggak akan kawin sama yang jelek kok. Ini kebudayaan. Kalau kata orang Sunda itu kajenting tekor asal sohor. Orang Indramayu sama. Bener nggak? Biar tekor asal. Nggak butuh kulkas, pinjem nggak butuh kompor gas, nganjuk kompor. Nggak butuh tempat tidur, nganjuk tempat. Nggak butuh motor, nganjuk nggak punya suami, nganjuk outsourcing. Apalagi yang nelayan sama harus dirubah, nggak pernah nabung, nggak pernah nyimpen. Lagi banyak, pesta terus. Bener gak? Lagi paceklik pinjam duit renten. Bank Emok, Bank Keliling, Bank NBK, Bank Pancasila. Aku berjanji tiap RT ada kelompoknya, ada koordinatornya. Ini nyalur-nyalurin pinjeman. Lah saya tahu yang begini-begini. Bener nggak? Lah sampai kapan mau kaya? Panen ngambilnya lebih. Nanti paceklik ngambil lagi bayar panen. Lagi nggak ada ikan musim angin barat, pinjam ke tokeh. Nanti giliran ikan banyak,
duitnya habis dipotong sama toke. Rumah kagak kebangun, anak kagak sekolah, di rumah cerai terus, ganti bini, cari bini yang nggak perlu duit ternyata nggak nemu. Bener gak? Bener gak? Ya harus dirubah budayanya, dirubah jangan. Harus dirubah. Anak-anak belum waktunya naik motor, ya jangan naik motor. Bener gak? Anaknya nabrak orang, motornya rusak, orangnya harus dibayar, harus diganti. Bener gak? Ini harus segera dibenahi. Belum waktunya pakai handphone, ya jangan pakai handphone. Anaknya tiap hari main game terus, Mobile Legend terus. Saya keluarin aturan, anak SD dan SMP dilarang menggunakan HP. Nanti kalau masih ada anak SD dan SMP pakai HP, lapor gubernur, nanti dijemput dibawa ke barak militer. Ya harus dipaksa. Nggak bisa lagi, ini harus dipaksa. Rakyat Jawa Barat kalau ingin maju, ya harus dipaksa. Kenapa hari ini guru kalah oleh muridnya, emak sama bapak kalah oleh anaknya? Gurunya nggak berani nindak, emak bapaknya nggak berani ngelawan anaknya yang nangis sambil banting pintu. Ke sawah kagak mau, ke laut kagak mau, duit pengen, makan pengen enak, bensin pengen ada, HP pengen kebeli, kuota pengen kebayar. Ya meneng bae, bapaknya ngelamun, kepalanya nyot. Bener nggak? Jadi kalau ngomong kemiskinan, gak ada sekarang miskin tuh gak ada. Orang miskin sekarang telur kebeli. Orang miskin sekarang beras kebeli. Orang miskin sekarang bajunya gak robek-robek. Enggak, masih pakai sendal jepit. Problemnya apa? Hari ini bukan urusan miskinnya. Biaya hidupnya yang mahal. Yang mahal bukan biaya hidupnya. Biaya gengsinya yang mahal. Yang mahal itu bayar gengsi. Kayak pejabat. Yang mahal itu bukan ongkos pejabatnya, gengsi pejabatnya. Di depannya dikawal 3, di belakangnya 3. Bener nggak? Di sininya sudah ada petugasnya. Satu pejabat 50 pegawai, beak duit Pemda. Irah ngabangun atuh siate irah. Bener gak? Efektifkan ini, efektifkan. Kenapa diefektifkan? Karena kita harus menjadi negara maju. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia harus terbebas dari buta huruf, dari kemiskinan. Rakyatnya harus terbebas dari hutang. Bener enggak? Ini. Iya, makanya nanti ke Indramayu kan industrinya sudah mulai masuk. Kemarin sudah ada datang pengusaha ke saya. Udah mulai bangun pabrik-pabriknya. Saya katakan jalan terus. Aku dukung biar wong Indramayu pada kerja perempuannya. Laki-lakinya pada kerja. Bener enggak? Karena orang Indramayu itu kaum petualang. Dimanapun pasti ada orang Indra. Bener nggak? Tukang bikin kusen orang Indra. Ahli bangunan orang Indra. Orang luar biasa. Jangan diterusin. Nah, ini harus semangat. Pemimpinnya harus mengerti keinginan rakyatnya. Tapi rakyat juga harus patuh pada pemimpinnya. Karena hari ini bukan hanya banyak pemimpin yang jelek. Tetapi rakyat juga susah diurus. Bener gak? Bener gak? Suruh KB kagak mau. Setiap anak ada rezekinya. Giliran anaknya mau lahiran gak punya duit bayar rumah sakit buat sesar. Minta lagi ke pemerintah. Ini kan harus dirubah.
Iya, pemimpinnya harus adil, rakyatnya harus pemimpinnya harus bijak, rakyatnya harus Iya. Orang Indramayu, walaupun nggak punya duit, istrinya ada yang 2. Itu kan nggak adil. Gubernur aja yang nggak punya duit, nggak punya satu-satu acan. Pak Bupati punya bini nggak? Sama nggak punya. Ya, jadi ini, ayo sekarang mau nggak ibu-ibunya nggak main TikTok terus, di rumahnya bersih-bersih, mau nggak? Mau nggak? Halaman rumahnya nggak boleh kotor, mau nggak? Tempat tidurnya harus rapi, mau nggak? Kamar mandinya harus bersih, mau nggak? Daripada beli skincare, mending kene beli cat rumah, mau nggak? Wah ini punya alis ditanam. Orang Indramayu sama orang Subang. Yo, alisnya ditanam. Orang lain nanam padi, ini nanam alis. Giginya langsung pakai pagar. Kenapa pakai pagar? Takut loncat. Hidungnya dibenerin. Oh, ibu malah mancung, sejen. Langsung gagal. Akhirnya jadi gini. Sudahlah. Udah apa aja adanya aja. Yang penting hatinya baik. Sayang sama suami, sayang sama anak-anak. Mudah-mudahan suaminya soleh, anak-anaknya jadi anak-anak yang hebat. Setuju? Jangan tawuran ya. Seneng sama gubernurnya. Tidak, kita terus pembangunannya nanti. Saya mau bikin kampung-kampung nelayan, ditata rumah-rumahnya, dibagusin. Jalan-jalannya harus rapi, mengkilat, ada garisnya, ada lampunya, ada PJU-nya. Pokoknya saya ingin Indramayu ini menjadi kabupaten kebanggaan warga Jawa Barat. Setuju? Mantap? Istimewa? Wah, begitu. Bapak Aing. Bapak Aing apa Bapak Reang? Bapak Reang apa Bapak Kula? Sama aja. Yang penting Dedi datang semua senang. Itu. Saat datang aku melihat kebingungan, saat pulang aku melihat kebahagiaan. Nah gitu.